Selamat pagi, puji syukur atas hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kita. Di tengah perdebatan sengit para murid tentang siapa yang paling hebat, Yesus tidak memberikan kuliah tentang teori kepemimpinan. Ia justru melakukan sesuatu yang sederhana namun sangat mendalam. Ia memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lewat tindakan ini, Yesus mengajarkan rahasia kebesaran sejati dalam kerajaan Allah. Mari kita temukan bersama hikmat di balik teladan ini saat kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Lukas 9 ayatnya yang ke-46 sampai 48. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Bapak Ibu, renungan hari ini Kamis tanggal 7 Agustus 2025, Gema Kabar Baik dari Santapan Harian diberi judul Nilai Diri, Pelajaran dari Anak Kecil. Umumnya Bapak Ibu, kita tidak mau dipandang kecil oleh siapapun. Setiap orang ingin dihargai dan diberi tempat terbaik. Berbagai kalangan berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang terbesar. Tetapi ada satu kelompok yang hampir mustahil untuk mendapatkan posisi itu, yaitu anak kecil. Di mata orang dewasa, anak kecil seringkali tidak didengarkan secara serius, dianggap tidak tahu apa-apa dan tidak diikutsertakan dalam perbincangan. Di mana-mana, termasuk di gereja, anak kecil dipandang sebagai pengganggu. Karena itu biasanya tidak ada orang dewasa yang ingin dibandingkan dan disamakan dengan anak kecil. Namun dalam perdebatan murid-murid Yesus soal siapa yang terbesar di antara mereka, Yesus justru mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu kepada para pengikutnya, ia mengajarkan bahwa nilai diri seorang murid yang terbesar adalah nilai diri seorang anak kecil. Ia mengajarkan bahwa jika mereka ingin menyambutnya dan menyambut Allah Bapa, haruslah menyambut anak kecil. Hal ini mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Sebagian orang bahkan tidak dapat menyambut anaknya sendiri, apalagi anak orang yang tak dikenal. Ke tengah-tengah budaya seperti ini, Yesus justru membawa ajaran yang sungguh berbeda. Sejatinya, seorang murid yang terbesar ialah seorang murid yang memiliki kesediaan untuk menerima siapa saja tanpa memandang usia, status, dan kedudukannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang nilai diri kita sebagai murid Yesus. Di tengah dunia yang memiliki kebiasaan dan kecenderungan untuk memandang besar diri sendiri dan memandang kecil orang lain, kita diajar untuk melakukan hal sebaliknya, meninggikan sesama dan merendahkan diri layaknya anak kecil. Jadilah yang terbesar bukan di mata manusia, tetapi di mata Allah. Karena itu, marilah kita berlomba-lomba untuk saling menerima dan memberikan tempat bagi orang lain tanpa ada pembedaan atau diskriminasi. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pagi ini telah menjadi cermin bagi kami. Engkau Tuhan menunjukkan bahwa seringkali sama seperti para murid, kami juga disibukkan dengan pertengkaran tentang siapa yang terbesar. Kami sibuk mencari pengakuan, kami sibuk mencari kedudukan, kami sibuk mencari kehormatan bagi diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan untuk setiap kesombongan yang tersembunyi di dalam hati kami. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami jalan yang berbeda. Engkau menunjukkan bahwa kebesaran sejati ditemukan di dalam kerendahan hati, dalam kesediaan untuk menjadi yang terkecil, dan dalam menyambut mereka yang dianggap tidak berarti oleh dunia. Tuhan, ubahkan hati kami, hancurkan kesombongan kami, dan berikanlah kami hati seorang hamba. Ajar kami untuk melihat sesama kami, terutama mereka yang lemah,
Tuhan, bantu kami. Biarlah prinsip kerajaan-Mu ini kami hidupi hari lepas hari, agar dunia melihat kebesaran yang sejati, yaitu kebesaran dalam kasih dan kerendahan hati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, teladan kami yang terbesar. Di dalam kerendahan hati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Kamis Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.